Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman tentang syarat sebuah negara jika ingin hidup sejahtera, aman, makmur dan sentosa, yaitu dengan menegakkan tauhid dan memperingatkan umat muslim dari bahaya kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah, seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kuncinya adalah iman dan takwa. Kuncinya adalah dengan tauhid. Kuncinya adalah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari kesyirikan dan menjauhi pelakunya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk di dunia dan di akhirat. Maka kunci keamanan adalah dengan menghindari kezaliman. Maka apa itu kezaliman? Maka Al-Quran memberikan tafsirnya. Maka Allah berfirman tentang apa itu kezaliman. Maka Al-Quran adalah sebaik-baik teladan. Maka Al-Quran adalah sebaik-baik pedoman. Satu-satunya pedoman yang harus diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Apa kata Allah dalam mengisahkan Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar. Maka inilah satuannya yang terkecil, dan dimulai dari pendidikan anak, bahwa pendidikan yang pertama kali yang disampaikan kepada anak adalah janganlah engkau berbuat syirik wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar, tingkat kriminal yang paling tinggi, yaitu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala. Bahwa Allah memiliki hak untuk diibadahi, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, tetapi manusia memalingkan, mengarahkan ibadahnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang menciptakan dia, yang memberikan rizki dan yang mengatur seluruh alam semesta. Lalu Allah Ta'ala berfirman tentang bahaya kesyirikan, tidak akan pernah diampuni pelakunya jika tidak bertaubat di dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Selama ini kebanyakan manusia, terutama kaum muslimin, hanya menganggap bahwa dosa-dosa besar itu adalah berzina, membunuh, merampok, mencuri, mabuk, khamar, berjudi dan lain sebagainya. Padahal banyak kaum muslimin yang terjatuh juga
ke dalam dosa besar yang paling besar, yaitu dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala. Padahal itu adalah ajaran yang harus dilestarikan oleh kita sebagai kaum muslimin, ajaran yang datang dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah kepada para Rasul? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maka kata Allah kepada para Rasul, sungguh kami wahyukan kepadamu, telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad dan kepada Rasul-Rasul sebelummu, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik, maka amalan-amalan engkau akan terhapus seluruhnya dan engkau termasuk orang-orang yang merugi pada hari kiamat, yaitu masuk neraka. Maka inilah yang harus dilestarikan oleh kaum muslimin, yaitu memperingatkan, yaitu menjauhkan kesyirikan dari umat muslim, yang dengannya umat muslim jika berbuat kesyirikan akan batallah amalan-amalannya dan tidak terasa, bisa jadi Allah tidak ampuni kelak di hari kiamat. Mengapa? Karena Allah pula menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang menyembah kepada selain Allah, akal sehatnya hilang. Mengapa? Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Kata Allah, mereka kaum musyrikin itu menyembah sesuatu yang tidak dapat sedikit pun memberikan manfaat lagi madarat. Dan mereka beralasan dengan menyembah sesuatu tersebut, menyembah berhala-berhala, menyembah matahari, bulan, malaikat, nabi, kuburan, patung, pohon. Mereka beralasan syufa'auna indallah, haula'i syufa'auna indallah. Mereka semua ini, sesembahan-sesembahan kami ini, sebagai perantara di sisi Allah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku. Allah Ta'ala tidak berfirman berdoalah kepada sekutu-sekutuku, tidak, tetapi berdoalah kepadaku langsung tanpa perantara. Astajib lakum, maka aku akan ijabah doa kalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran menjauhi kesyirikan, itu adalah ajaran semenjak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami wahyukan, sungguh telah kami bangkitkan, sungguh telah kami utus setiap rasul kepada setiap umat. Masing-masing umat memiliki rasulnya masing-masing, bahwa untuk membawa misi dakwah, ani budullaha, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Maka taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan banyak macam-macamnya. Yang paling penghulunya, pemimpinnya, jenderalnya, komandonya adalah iblis laknatullah alaih. Lalu ada turunan-turunannya, lalu ada yang menerima wahyu dari setan, yaitu orang yang mengklaim bahwa dia mengetahui hal yang gaib, padahal hanya Allah lah yang mengetahui hal yang gaib. Innallaha indahu ilmu sa'ah, hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazilul ghaith, dan hanya Allah yang mengetahui di mana hujan akan turun. Nah, ini kunci gaib. Kata Nabi, mafatihul gaib khamsun. Lalu Nabi membaca ayat ini. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ya'lamu ma fil arham. Tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, apa yang akan dikerjakannya esok hari. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia, hanya Allah lah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun
manusia yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Maka ketika kita melihat siapapun, berpakaian apapun, sesoleh apapun, ketika mengklaim dirinya mengetahui hal yang goib, pastikan dia pendusta. Jangan ikuti ajarannya. Karena satu-satunya yang mengetahui kapan hari kiamat, di mana hujan akan turun, apa yang ada di dalam rahim, apa yang akan terjadi esok hari, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula Nabi Isa memesankan kepada kaumnya Nabi Israel, ya Bani Israel budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbi, yang mengurusku, yang menciptakanku, yang mengatur alam semesta, wa rabbukum, dan begitu pula yang menciptakan engkau, yang mengurus engkau, dan yang mengurus seluruh alam semesta. Itulah Rabb satu-satunya yang pantas disembah. Begitupun ketika Nabi Muhammad ketika sakit, yang dengan sakitnya Nabi Muhammad itu meninggal. Seseorang ketika akan meninggal, ketika sakaratul maut, dia akan memesankan, dia akan berwasiat, dia akan berpesan kepada keluarganya sesuatu yang paling penting. Dan Nabi bersabda ketika Nabi akan didatangi oleh maut, la'anallahu ala yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nabi bersabda ketika di saat-saat Nabi akan meninggal, laknat Allah atas Yahudi dan Nasoro, mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat berdoa, sebagai tempat sholat, sebagai tempat baca Al-Quran, sebagai tempat beribadah. Ini adalah yang datang dari lisan Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, maka bacalah ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin, jika kalian benar-benar mencintai Allah, jika kalian mengklaim bahwa kalianlah yang mencintai Allah, maka fattabi'uni, katakanlah kepada mereka, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan didapat? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka yang terpenting bukan siapa mengklaim mencintai Allah, tetapi yang terpenting adalah apakah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka ciri-ciri ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah arahkan, Allah bimbing seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terutama, yang paling prioritas adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan umat dari kesyirikan, minimal dari keluarga. Begitupun yang dikatakan oleh Luqman, itu ciri bahwa pendidikan utama kepada anak, beritahu anak bahwa jangan engkau berbuat syirik, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sebagaimana Luqman berkata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirkal la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di jalannya, di jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan jalan-jalan orang-orang yang Allah murkai lagi Allah sesatkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah mansur ikhwanana fi Palestin, Allah mansur ikhwanana fi Palestin, Allah mansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma dammiril yahud, Allahumma dammiril yahud, Allahumma dammiril yahud. Ya Allah, hancurkanlah kaum kafir dan orang-orang Yahudi yang senantiasa menyiksa kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimussalah.